Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya di sini Hafizul Huda dengan NIM 19060139. Baik, terima kasih kepada terutama dosen kami yaitu Ibu Novia Zulfariani SE MSI. Di sini kita akan membahas tentang tugas akhir ekonomi regional dengan tema elaborasi antara tugas LQ, tugas Sifser, dan tugas perkotaan keuangan daerah. Kita masuk ke latar belakangnya. Ilmu regional dicetuskan pada akhir 1940-an oleh Walter Isard. Ketika ketidakpuasan perekonomian yang muncul dengan menunjukkannya level terbawah terhadap analisis ekonomi regional dan merasa harus ditingkatkan kembali. Kemungkinan pada era ini, para pencetus ilmu regional diharapkan dapat menarik minat masyarakat dari berbagai teori ilmu lain. Ilmu ekonomi regional adalah bagian dari ilmu ekonomi, di mana secara spesifik membahas tentang pembatasan wilayah ekonomi dari suatu negara dengan mempertimbangkan kondisi dan sumber daya alam, serta sumber daya manusia yang tersedia di setiap wilayah ekonomi. Ilmu ekonomi regional tidak membahas tentang kegiatan individu, tetapi melainkan menganalisis suatu wilayah secara keseluruhan dengan mempertimbangkan potensi yang beragam yang dapat dikembangkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dari wilayah yang bersangkutan. Jadi pembatasan ekonomi regional selalu menekankan pada barang-barang ekonomi. Kita masuk ke studi literaturnya. Bagian analisis ekonomi regional adalah wilayah maupun sektor dan bukan melihat kegiatan individual. Ilmu ekonomi regional khusus membahas lebih spesifik mengenai wilayah yang mana tidak dibahas oleh cabang ilmu lain. Kita kutip dari Samuelson pada tahun 1955 mengemukakan bahwa persoalan pokok ilmu ekonomi mencakup tiga hal utama, yaitu what commodities shall be produced and in what quantities. Barang apa yang harus diproduksi dan berapa jumlah yang harus diproduksi. Yang mana hal ini berkaitan dengan kekuatan permintaan dan penawaran dalam masyarakat. Yang kedua yaitu how shall goods be produced. Bagaimana barang itu diproduksi. Hal ini berkaitan dengan teknologi dan aktor yang berperan dalam pengolahan. Aktor yang dapat berperan antara lain adalah negara, masyarakat sebagai pribadi, koperasi, perusahaan asing, swasta, dan negeri, BUMN, dan badan lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Yang ketiga yaitu for whom are goods to be produced. Untuk siapa atau bagaimana pembagian hasil dari kegiatan memproduksi barang tersebut. Hal ini berkaitan dengan pengaturan sistem balas jasa, sistem perpajakan, subsidi, bantuan kepada fakir miskin, dan lainnya. Sasaran yang dicapai oleh ilmu ekonomi regional dan ilmu ekonomi pembangunan memiliki kesamaan, yaitu menemukan langkah-langkah yang harus ditempuh guna meningkatkan kemakmuran masyarakat. Namun kedua ilmu ekonomi tidak bisa disamakan karena luas cakupan yang berbeda. Kita masuk ke pengembangan wilayah. Jadi pengembangan wilayah berdasarkan pada Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis, Ditjen Penataan Ruang, Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah. Prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan wilayah adalah: yang pertama, pengembangan wilayah grow center with, di mana pengembangan wilayah tidak hanya bersifat internal wilayah, namun harus diperhatikan sebaran atau pengaruh spread effect pertumbuhan yang dapat ditemukan bagi wilayah sekitarnya, bahkan secara nasional. Yang kedua yaitu dalam upaya mengembangkan wilayah memerlukan upaya kerjasama, pengembangan antar daerah, dan menjadi persyaratan utama bagi keberhasilan pengembangan wilayah. Yang ketiga yaitu pengembangan wilayah bersifat integral, yang merupakan integrasi dari daerah-daerah yang tercakup dalam wilayah melalui pendekatan kesetaraan. Strategis antara lain berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, dan infrastruktur yang saling berkaitan dan melengkapi, sehingga
dapat dikembangkan secara optimal dengan memperlihatkan sifat sinergisme di antaranya. Direktorat Pengembangan Wilayah dan Transmigrasi kita kutip dari tahun 2003. Data yang digunakan sebagai informasi yang sangat penting untuk mengetahui output pada sektor ekonomi dan melihat pertumbuhan di suatu wilayah tertentu, provinsi, kabupaten, atau kota, adalah data produk domestik regional bruto. Dengan adanya data PDRB, maka dapat ditentukannya sektor unggulan atau leading sektor di suatu daerah atau wilayah. Kita masuk yang C, sektor unggulan. Pengertian sektor unggulan biasanya berkaitan dengan suatu perbandingan, baik itu perbandingan berskala regional, nasional, maupun internasional. Pada lingkup internasional, suatu sektor dikatakan unggulan jika sektor tersebut mampu bersaing dengan sektor yang sama dengan negara lain. Sedangkan pada lingkup nasional, suatu sektor dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan apabila sektor di wilayah tertentu mampu bersaing dengan sektor yang sama yang dihasilkan oleh wilayah lain, baik di pasar nasional ataupun domestik. Kita kutip dari Tambunan pada tahun 2001. Jadi, suatu daerah dapat memiliki sektor unggulan apabila daerah tersebut dapat memenangkan persaingan pada sektor yang sama dengan daerah lain, sehingga dapat melakukan ekspor. Kita kutip dari Suyatno pada tahun 2000. Kita masuk ke D, kriteria penentuan sektor unggulan. Menentukan sektor unggulan adalah hal yang cukup penting untuk dilakukan agar dapat dijadikan dasar perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan era otonomi daerah, yang mana daerah memiliki kesempatan serta kewenangan untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan potensi daerah demi mempercepat pembangunan ekonomi daerah. Adapun kriteria sektor unggulan menurut usia pada tahun 2006 yaitu ada 4 bagian. Yang pertama yaitu sektor unggulan memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Yang kedua yaitu sektor unggulan memiliki angka penyerapan tenaga kerja yang relatif besar. Yang ketiga yaitu sektor unggulan memiliki keterkaitan antara sektor yang tinggi baik di depan maupun ke belakang. Yang keempat yaitu sektor yang mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi. Kita masuk ke metodologi. Analisis potensi relatif perekonomian wilayah. Analisis dalam menentukan potensi relatif perekonomian suatu wilayah antara lain. Yang pertama, location quantity atau LQ. Location quantity yakni perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor di suatu daerah terhadap besarnya peranan sektor tersebut secara nasional atau wilayah atasan. Dengan rumusnya yaitu LQ sama dengan XI per PDRB per XI per PNB, yang mana XI adalah nilai tambah sektor I di suatu daerah. PDRB produk domestik regional bruto daerah I, dan XI nilai tambah sektor I secara nasional. PNB adalah produk nasional bruto atau GNP. Keterangannya adalah apabila LQ-nya lebih besar daripada 1, peranan sektor tersebut di daerah itu lebih menonjol daripada peranan sektor itu secara nasional. Apabila LQ kecil dari 1, peranan sektor tersebut di daerah itu lebih kecil daripada peranan sektor tersebut secara nasional. Kita masuk ke yang kedua, analisis Shifter. Analisis Shifter digunakan untuk menganalisis dan mengetahui pergeseran dan peranan perekonomian di daerah. Metode itu dipakai untuk mengamati struktur perekonomian dan pergeserannya dengan cara menekankan pertumbuhan sektor di daerah yang dibandingkan dengan sektor yang sama pada tingkat daerah yang lebih tinggi atau nasional. Analisis tersebut dapat digunakan untuk mengkaji pergeseran struktur perekonomian daerah dalam kaitannya dengan peningkatan perekonomian daerah yang bertingkat lebih tinggi. Perekonomian daerah yang didominasi oleh sektor yang lamban pertumbuhannya
akan tumbuh di bawah tingkat pertumbuhan perekonomian daerah di atasnya. Data yang biasa digunakan untuk analisis Shifter adalah pendapatan per kapita Y per P, PDRB disebut juga dengan Y atau tenaga kerja E, dengan tahun pengamatan pada rentang waktu tertentu. Kita masuk yang pertama, Regional Share atau RIJ, Provincial Share. Regional share digunakan untuk mengetahui pertumbuhan atau pergeseran struktur perekonomian suatu daerah, kabupaten maupun kota, dengan melihat nilai PDRB daerah pengamatan pada periode awal yang dipengaruhi oleh pergeseran pertumbuhan perekonomian daerah yang lebih tinggi atau provinsi. Hasil perhitungan tersebut akan menggambarkan peranan wilayah, provinsi yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian daerah kabupaten. Jika pertumbuhan kabupaten sama dengan pertumbuhan provinsi, maka peranannya terhadap provinsi tetap. Dengan rumus RIJ sama dengan YIJ pangkat 0, buka kurung, Y pangkat T per Y pangkat 0 kurang 1 tutup kurung. Yang mana RIJ sama dengan Regional Share Sektor I di daerah J selama satu periode. YIJ pangkat 0 adalah nilai tambah sektor I di daerah J pada awal periode. Y pangkat T adalah nilai tambah seluruh sektor pada tingkat nasional pada akhir periode. Sedangkan Y pangkat 0 adalah nilai tambah seluruh sektor pada tingkat nasional pada awal periode. Kita masuk yang kedua, yaitu Proportional Industry Mix Shift atau PIJ, adalah pertumbuhan nilai tambah bruto suatu sektor I dibandingkan total sektor di tingkat provinsi. Dengan rumus PIJ sama dengan YIJ pangkat 0 buka kurung YI pangkat T per YI pangkat 0 tutup kurung lagi dikurang dengan buka kurung Y pangkat T per Y pangkat 0 tutup kurung. Ya. Kita lanjut yang ketiga. Differential Shift atau DIJ. Differential Shift adalah perbedaan antara pertumbuhan ekonomi daerah, kabupaten, dan nilai tambah bruto sektor yang sama di tingkat provinsi. Suatu daerah dapat saja memiliki keunggulan dibandingkan daerah lainnya karena lingkungan dapat mendorong sektor penentu untuk tumbuh lebih cepat. Lingkungan di sini dapat berarti lahan, tenaga kerja, maupun keahlian tertentu. Berdasarkan keadaan tersebut, maka dibuat perumusan Shifter secara kuantitatif. Berikut rumusnya. DIJ sama dengan YIJ pangkat 0 buka kurung YIJ pangkat T per YIJ pangkat 0 tutup kurung dikurang buka kurung YI pangkat T per YI pangkat 0 tutup kurung. Berikut keterangannya, bisa ibu lihat. Lanjut, jika nilai diferensial shift positif menunjukkan sektor tersebut memiliki keuntungan lokasi yang baik dan keuntungan tersebut dapat dimanfaatkan menjadi kegiatan basis ekspor. Namun jika nilai diferensial shift negatif menunjukkan sektor yang bersangkutan memiliki tingkat pertumbuhan yang rendah bila dibandingkan dengan sektor yang sama dengan tingkat provinsi. Masuk ke bab 4, yaitu hasilnya. Perbandingan PNB Indonesia dengan PDRB Provinsi Sulawesi Barat atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran. Bisa ibu lihat dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Kita jelaskan sedikit tentang analisis PDRB Provinsi Sulawesi Barat menurut pengeluaran. Dari tabel tersebut dapat kita pelajari bahwa laju pertumbuhan ekonomi PDRB Provinsi Sulawesi Barat di tahun 2017 sebesar 45,601,39 di tahun 2019.
Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat mengalami peningkatan yaitu sebesar 57,454,42. Selanjutnya laju pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut PNB di tahun 2017 yaitu sebesar 13,589,825,70 di tahun 2019. Laju pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan yaitu sebesar 15,833,943,40 melalui pendekatan harga pelaku. PDRB di tahun 2017 dan di tahun 2019 dapat memberikan sebuah gambaran atau perubahan pertumbuhan ekonomi, namun tidak terlalu signifikan. Selama kurun waktu tersebut, terdapat perbandingan gambaran tentang perkembangan ekonomi Indonesia dan Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan LQ 2017, bahwa pengeluaran di sektor pengeluaran konsumsi pemerintah yang paling menonjol karena LQ besar dari 1 dibandingkan dengan sektor yang lainnya. Sementara di tahun 2019, dilihat dari LQ 2019 terdapat persamaan dari LQ sebelumnya, yaitu LQ 2017, di mana sektor pengeluaran konsumsi pemerintah masih menjadi sektor yang dominan dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Adapun sektor yang paling kecil peranannya dibandingkan sektor lainnya, yaitu sektor ekspor luar negeri, di mana LQ di tahun 2017 sebesar 0,56683257. Namun ini harusnya menjadi tugas dari pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan serta program-program menjadi lebih tepat sasaran dan tepat guna untuk mendorong 7 sektor tersebut, khususnya sektor-sektor yang memiliki LQ kecil dari 1. Kita masuk ke menghitung analisis shifter. Berikut datanya. Baik, sudah masuk datanya. Apabila nilai dari DIJ ini positif semua, ini menggambarkan bahwa pergeseran bersihnya itu memiliki nilai positif. Namun apabila di kolom CIJ terdapat negatif, berarti menunjukkan sektor tersebut tidak memiliki keunggulan kompetitif. Kemudian di kolom MIJ, kalau nilainya positif, menggambarkan bahwa pertumbuhan sektor tersebut relatif cepat. Namun jika nilainya negatif, berarti pertumbuhan di sektor tersebut relatif lambat. Kita masuk ke analisa keuangan daerah. Berikut datanya kami lihatkan APBD Kota Mamuju. Sedikit kita jelaskan, berdasarkan ukuran kotanya, Kota Mamuju di Sulawesi Barat masuk ke dalam kota kecil dengan luas kota hanya 4.954,57 km persegi. Kabupaten Mamuju adalah sebuah kabupaten dan merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Barat. Walaupun demikian, Mamuju sampai saat ini bukanlah daerah otonom yang memiliki wali kota ataupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota sendiri, melainkan masih menjadi bagian dari Kabupaten Mamuju yang dipimpin oleh seorang bupati. Kabupaten Mamuju berada di daerah antara Palu, Sulawesi Tengah, dan Makassar, Sulawesi Selatan. Kabupaten ini menjadi jembatan ekonomi ataupun budaya kota Palu dan Makassar. Kalau kita lihat dari APBD Kota Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat, kemampuan dari pendapatan asli daerah lebih tinggi yang nilainya 111,994,921,997,00 dibandingkan penerimaan daerah yang bersumber dari dana perimbangan yang nilainya 871 miliar 204.229.310 rupiah. Yang di sini artinya Kota Mamuju masih positif dari skala pendapatan asli kota tersebut, walaupun nilainya tidak terlalu jauh beda. Kita masuk yang ke penutup. Kesimpulan. Perkembangan perekonomian ekonomi Provinsi Sulawesi Barat terlihat dari pertumbuhan ekonominya dari tahun 2017 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan.
yang mana hal tersebut ditunjang oleh sektor-sektor seperti sektor pengeluaran konsumsi LN PRT, pengeluaran konsumsi pemerintah, dan ekspor luar negeri. Dengan demikian akan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari tingkat pendapatan per kapitanya, yang hal ini sudah tentu disebabkan oleh peningkatan kualitas sektor pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau Pemda Kota Mamuju. Dari hasil analisis basis ekonomi melalui perhitungan location quantity atau LQ, maka sektor-sektor yang berpotensi dikembangkan di daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah sektor pariwisata dan sektor-sektor yang sekiranya menjadi sektor yang paling dominan dari Provinsi Sulawesi Barat tersebut. Perbedaan analisis LQ dan SIFSAR, di mana LQ merupakan analisis yang LQ digunakan untuk subsektor unggulan perekonomian daerah, sedangkan analisis SIFSAR digunakan untuk menganalisis tingkat pertumbuhan pada masing-masing sektor yang ada di daerah tersendiri. Berikut sarannya saya sampaikan. Berdasarkan hasil temuan dan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran atau rekomendasi yang dapat dijadikan acuan untuk mengoptimalkan pengembangan potensi ekonomi Provinsi Sulawesi Barat, yang khususnya Kota Mamuju, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah pengembangan ekonomi Kota Mamuju sebaiknya dititik beratkan melalui pengoptimalan pada pengembangan sektor pariwisata, sektor pertanian, dan juga sektor industri pengolahan, diantaranya melalui produktivitas dan nilai sektor tambah, serta pengoptimalan alokasi anggaran. Yang kedua yaitu perlu dukungan pemerintah daerah atau Perda atau Pemda Kota Mamuju dalam rangka meningkatkan investasi. Baik, telah selesai presentasi dari saya Hafizul Huda. Mungkin ada beberapa kesalahan atau pengucapan kata. Mohon maaf, saya sampaikan. Saya tutup presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.